Pipi Han Han sudah kena ditampar oleh Xin Lian sampai Han Han terpelanting dari bangkunya. Ia bangkit dan timbul kemarahannya. Akan tetapi Han Han sudah membaca kitab tentang sifat seorang gagah. Tentu saja ia malu kalau harus bergelut dengan seorang anak perempuan. Tidak sakit, katanya sambil meraba pipinya yang menjadi merah. Balaslah. Membalas anak perempuan? Untuk apa? Memalukan saja. Pukulanmu seperti tahu, tidak terasa sama sekali. Sombong kau. Xin Lian marah sekali, menerjang maju dan gerakannya cepat bukan main. Duk pleng. Han Han terjengkang roboh. Perutnya menjadi mulas kena ditendang tadi dan kepalanya pening oleh tempilingan yang cukup keras. Gerakan kaki tangan bocah itu luar biasa cepatnya sehingga Han Han tidak tahu bagaimana caranya bocah itu menendang dan memukul. Rasa nyeri membuat lantai seperti berputar. Ia marah dan kini ia melompat bangun. Kau perempuan keji, katanya lalu ia menerjang maju, hendak menampar. Namun tamparannya mengenai angin belaka dan sebelum ia sempat melihat, kembali tangan kiri gadis cilik itu mampir di pipinya, menimbulkan suara nyaring dan terasa amat panas dan pedas. Tonjokan kepalan kanan yang kecil namun terlatih menyusul, mengenai lehernya, membuat Han Han terhuyung-huyung ke belakang. Tiba-tiba sebuah kaki yang kecil menyapu kedua kakinya. Tanpa ampun lagi tubuh Han Han kembali terpelanting, terbanting pada lantai di mana ia hanya duduk sambil memegangi kepalanya yang puyeng seketika. Cukup, Lian Ji. Terdengar kakek itu berkata, suaranya tenang dan halus. Kakek ini tadi diam saja melihat putrinya menghajar Han Han, karena memang hal ini ia sengaja, untuk membakar hati Han Han dan menimbulkan semangat jantannya. Dia menduga bahwa setelah mengalami hajaran tentu bocah itu akan merasa terhina dan sadar betapa perlunya mempelajari ilmu untuk memperkuat diri sehingga kelak tidak akan terhina orang lagi. Ia maju dan mengangkat bangun Han Han. Disuruhnya duduk lagi di bangku. Han Han masih pening. Ketika ia memandang bocah perempuan itu, wajah yang manis namun menggemaskan hatinya saat itu kelihatan menjadi dua. Memandang benda lain juga kelihatan dua. Maka ia meramkan mata sejenak sampai peningnya hilang, baru ia membuka matanya memandang kakek itu dengan mata penasaran. Nah, bagaimana pendapatmu sekarang? Kalau kau menjadi muridku, tidak mungkin kau akan mudah dihajar orang lain begitu saja. Akan tetapi jawaban Han Han sungguh di luar dugaan Lau Pangcu. Anak ini mengangkat muka dan dadanya, lalu berkata, ya aku tetap tidak mau belajar berkelahi. Apa sih gagahnya mengalahkan lain orang? Mengalahkan diri sendiri baru patut disebut gagah perkasa. Dalam kemarahannya, tanpa disadarinya lagi Han Han mengucapkan ujar-ujar dari kitab. Kembali kakek itu tercengang. Ai, dari mana kamu mengetahui filsafat itu? Filsafat apa? Itu pendapatku sendiri. Mengalahkan dan memukul orang paling-paling bisa disebut sewenang-wenang, mengandalkan kepandaian dan menjadi tukang pukul. Dan mengalahkan diri sendiri. Apa yang kau maksudkan? Kakek itu memancing. Han Han cerdik, ia pandai menutupi rahasianya, maka setelah otaknya bekerja, ia berkata, ia tidak tunduk kepada kemarahan sehingga tidak memukul orang, tidak merugikan orang lain karena kepingin, tidak melakukan pekerjaan hina biarpun perut lapar, mengalahkan diri sendiri. Dengan ucapan ini ia telah menyindir orang yang telah memukulnya, dan menyindir pekerjaan mengemis yang dianggapnya hina. Bocah bermulut lancang. Ayah, biar kuhajar lagi dia sampai setengah mampus. Lau Pangcu menggeleng kepala. Biarkan dia pergi. Han Han memang telah berdiri dan melangkah pergi dari tempat itu. Ia keluar dari pintu gerbang tanpa ada yang mengganggunya. Kemudian dia berlari cepat untuk segera meninggalkan tempat itu. Ia teringat bahwa tadi ia dibawa ke timur, akan tetapi ia tidak ingin kembali ke barat. Tidak ingin kembali ke kota Tiongkuan karena takut kalau bertemu dengan kakek itu lagi kelak dan menimbulkan hal-hal yang amat tidak enak. Sekarang saja ia sudah babak belur, perutnya masih mulas, kepalanya masih berdenyut-denyut.
Sambil berlari ia teringat akan Xin Lian dan diam-diam ia mengomel. Bocah perempuan yang keji dan galak. Han Han berjalan terus ke timur menyusuri sungai Huangho. Setelah malam tiba, ia mengasuh di pinggir sebuah hutan dan mengisi perutnya yang lapar dengan telur-telur burung yang ia temukan di jalan. Juga ada beberapa macam buah-buah yang dapat dimakan sehingga malam itu ia dapat tertidur nyenyak di pinggir hutan. Pada keesokan harinya, ia melanjutkan perjalanan. Dari jauh tampak sebuah dusun. Uang bekal dan makanan sudah habis, ia harus mencari pekerjaan di dusun itu sekedar dapat makan. Dimanapun juga pasti ada pekerjaan. Biarpun di dusun, para petani membutuhkan tenaga bantuan dan tentu ada orang-orang kaya yang membutuhkan tenaga pula. Asal rajin dan mau bekerja, tak mungkin orang sampai kelaparan. Tidak seperti pengemis-pengemis itu, hanya bermalas-malasan, ingin makan enak tanpa bekerja, biarpun hanya makanan sisa. Menjijikan. Alangkah hinanya. Tentu saja ia tidak sudi menjadi pengemis, biarpun diberi pelajaran ilmu memukul orang. Apalagi selalu berdekatan dengan bocah perempuan yang ganas itu. Ia bergidik kalau teringat akan Xin Lian, sungguh pun harus ia akui bahwa wajah bocah itu manis sekali. Ketika Han Han berjalan sambil termenung sampai di pintu gerbang dusun itu, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dari depan. Han Han mengangkat muka dan memandang. Seorang anak laki-laki sebaya dengan dia, berpakaian indah dan berwajah tampan menunggang seekor kuda yang besar dan membalapkan kuda itu keluar dari dusun. Han Han cepat minggir, akan tetapi sambil tertawa-tawa anak laki-laki itu sengaja menyerempetkan kudanya sehingga Han Han yang sudah berusaha melompat masih terlanggar dan jatuh terguling. Beberapa orang dusun melihat hal ini berseru tertahan, agaknya mereka takut untuk mengeluarkan seruan keras. Bocah sombong, apakah kau sudah gila? Han Han berteriak marah sambil merangkak bangun. Kuda itu dihentikan dan diputar. Anak laki-laki yang duduk di atasnya kini tidak tertawa lagi, melainkan memandang Han Han dengan wajah bengis. Setelah kudanya tiba di depan Han Han, ia lalu melompat turun, gerakannya tangkas sekali, lalu menghadapi Han Han sambil menudingkan telunjuknya. Jembel busuk. Berani engkau memaki aku? Setan kepala angin. Mengapa tidak berani? Yang kumaki bukan orangnya, melainkan perbuatannya. Biar kau kaisar sekalipun, kalau perbuatannya tidak benar, tentu akan dimaki orang. Han Han membantah berani. Anak itu usianya antara 11 tahun. Kini mendengar ucapan seperti itu keluar dari mulut seorang anak jembel, ia menjadi terheran-heran sehingga lupa kemarahannya. Engkau siapakah berani berkata seperti itu? Aku Han Han dan siapa takut mengeluarkan kata-kata benar? Wah, agaknya sudah miring otakmu. Tidak tahukah engkau bahwa aku adalah Ouyang Kongcu, Tuan Muda Ouyang? Orang sekitar daerah ini tidak ada yang berani kepadaku. Apalagi jembel macam kamu. Hayo bertutut dan mohon ampun. Bentakan ini mengandung suara marah. Seorang di antara para penduduk dusun yang mulai datang berkerumun segera mendekati Han Han dan berkata, "Jikau agaknya bukan anak sini. Lebih baik lekas bertutut mohon ampun kepada Kongcu." Mendengar ini Han Han makin marah. Ia berdiri dengan kedua kaki terpentang, kedua tangan bertolak pinggang, lalu berkata, "Ya apa perlunya minta ampun? Orang bersalah sekalipun tidak perlu minta ampun dan harus berani menerima hukumannya. Apalagi orang tidak bersalah." Ucapan ini rupa-rupanya merupakan pendapat yang baru sama sekali dan mengherankan semua orang. Bahkan pemuda tampan itu sendiri terheran dan berkurang kemarahannya, lalu mengomel. Tidak salah katamu. Kau berdiri di jalan, menghalang kudaku. Bukan aku yang menghalang, tapi kau yang menabrak. Berani berbuat tidak berani mengaku. Laki-laki macam apa kau? Berani kau? Apa sudah bosan hidup? Bentak anak yang disebut Tuan Muda Ouyang itu. Setelah berkata demikian, ia menerjang maju. Han Han berusaha melawan, namun ternyata Ouyang Kongcu ini tangkas dan kuat sekali.
Begitu menerjang, Han Han telah kena digampar kepalanya dan ditonjok dadanya. Han Han terjengkang, napasnya sesak. Sebuah tendangan mengenai lehernya dan dunia menjadi hitam bagi Han Han. Jembel busuk bosan hidup. Kau belum mengenal kelihayan Kongcu Emyu, ya? Suara Ouyang Kongcu ini terdengar sayup-sayup oleh Han Han, dan pemuda tampan itu mengeluarkan sehelai tambang dari saku pelana kudanya. Diikatnya kaki kiri Han Han, kemudian ia memegangi ujung tali itu dan melompat naik ke atas kudanya. Ketika kudanya dilarikan, tubuh Han Han tentu saja terseret di atas tanah. Orang-orang yang berada di situ hanya memandang dengan mata terbelalak. Tidak ada seorang pun berani membela Han Han. Mereka hanya saling pandang dan menggeleng-geleng kepala dengan hati kasihan kepada anak jembel yang amat pemberani itu. Han Han memiliki kenekatan dan nyali yang luar biasa sekali. Juga tubuhnya memiliki daya tahan mengagumkan. Hal ini telah dilihat oleh mata yang awas dari Lau Pangcu ketua Peklian Kaipang sehingga kakek itu merasa tertarik dan ingin mengambilnya sebagai murid. Biarpun ia tadi telah dipukul hebat dan kini tubuhnya diseret seperti itu, ia masih tidak merasa takut. Bahkan ia marah sekali. Tidak dipedulikan punggung dan pinggulnya lecet-lecet, pakaiannya yang sudah penuh tambalan itu makin buruk karena compang-camping. Ia tidak mengeluh, tidak pula minta ampun, bahkan ia yang terseret itu berusaha mengangkat tubuh atasnya dan menudingkan telunjuknya ke depan, ke arah Ouyang Kongcu sambil memaki-maki. Bocah kejam melebihi iblis. Kelakuanmu ini akan menyeretmu ke lembah kecelakaan. Pada saat itu, dari arah kanan berkelebat sinar putih. Ternyata itu adalah sebatang piau, pisau sambit, yang disambitkan oleh seorang gadis cilik. Piau itu tepat sekali mengenal tambang yang menyeret Han Han sehingga putus seketika dan Han Han terbebas, tidak terseret lagi. Sambil duduk dan berusaha membuka ikatan kakinya, Han Han memandang dengan mata terbelalak ketika mengenal bahwa anak perempuan itu bukan lain adalah Si Lian. Han Han mengeluh. Dia ditolong dari tangan seorang anak laki-laki kejam oleh seorang anak wanita ganas. Kedua orang anak itu setali tiga uang, sama-sama ganas dan kejam, tiada yang dipilih. Sin Lian sudah meloncat turun dari atas batu di mana ia tadi berdiri dan menyambitkan piaunya. Sikapnya garang sekali ketika ia memandang Ouyang Kongcu, dan telunjuknya yang kecil runcing itu menuding ke arah Ouyang Kongcu sambil memaki. Setan alas kau! Monyet pengecut kau! Beraninya hanya menyiksa bocah jembel yang tidak bisa silat. Hayo lawan aku kalau berani, kalau minta remuk tulang-tulangmu. Sin Lian memasang kuda-kuda menantang. Ouyang Kongcu ini adalah putra seorang bangsawan tinggi, yaitu Pangeran Ouyang Chin-kok. Dia putra pangeran, tentu saja selain kaya raya juga angkuh dan sudah biasa menerima penghormatan di mana-mana. Namanya adalah Ouyang Seng dan pada waktu itu ia sedang menerima pendidikan ilmu silat dari gurunya, seorang tokoh yang memiliki kepandaian tinggi dan sakti. Sebagai putra pangeran, tentu saja dalam perguruannya tersedia segala perlengkapan untuk kebutuhannya setiap hari, sampai-sampai tersedia seekor kuda untuknya. Dan ia pun belajar sambil main-main, kadang-kadang menunggang kuda pergi ke dusun-dusun dan kemanapun juga ia pergi. Anak nakal ini tentu disambut penduduk dusun dengan ramah dan hormat. Sungguh pun di dalam hati mereka ini membencinya karena kenakalannya suka menggoda orang. Kini dimaki-maki seperti itu, Ouyang Seng marah sekali lalu meloncat turun dari atas kudanya. Kau bocah dusun. Berani kau memaki Kongcu Emyu? Kau pun sudah bosan hidup agaknya. Sambil berkata demikian Ouyang Seng lalu menggunakan sisa tambang yang berada di tangannya, yang panjangnya ada 2 meter lebih untuk menyerang. Serangannya hebat, cepat dan keras sekali sehingga mengejutkan Sin Lian yang cepat melompat dan mengelak. Dari gerakan serangan itu Sin Lian dapat menduga bahwa anak nakal ini pandai silat. Memang dugaannya tidak keliru. Ouyang Seng diasuh oleh seorang guru yang amat pandai sehingga biarpun caranya belajar kurang tekun, namun jarang ada anak sebaya dengannya yang mampu melawannya, biarpun anak itu pandai silat sekalipun. Sebaliknya, melihat betapa anak perempuan yang tadinya hendak ia rangket karena telah berani memakinya itu dapat mengelak demikian cepat,
Ouyang Seng menjadi penasaran dan menerjang lebih gencar lagi. Xin Lian tidak diberi kesempatan membalas serangan-serangannya karena tambang itu menyerang terus-menerus, membuat ia harus menggunakan ginkang dan berloncatan ke sana kemari. Monyet cilik, monyet curang, jangan pakai tambang kalau berani. Xin Lian memaki kalang kabut karena ia benar-benar terdesak dan tidak sempat membalas sama sekali. Bahkan pahanya telah kena dipecut 1 kali sehingga terasa pedas dan panas. Ouyang Seng tertawa bergelak. Ia kini tahu bahwa biarpun memiliki kegesitan luar biasa, anak perempuan ini masih bukan merupakan lawan berat baginya. Maka ia lalu membuang tambang itu dan berkata, "Majulah kalau ingin merasakan kaki dan tangan yang sakti." Melihat pemuda cilik itu sudah membuang tambangnya, Xin Lian menjadi girang dan cepat ia menerjang maju dengan kaki tangannya yang gesit. Namun dengan mudah Ouyang Seng menangkis sambil mengerahkan tenaga, membuat Xin Lian meringis kesakitan. Ouyang Seng tertawa lagi, lalu mendesak dengan pukulan aneh. Xin Lian berseru kaget, terhuyung mundur dan tiba-tiba lututnya kena ditendang Ouyang Seng sehingga ia roboh terguling. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan tahu-tahu Han Han telah melompat dan menubruk Ouyang Seng dari belakang. Mulutnya mencela, "Ih, laki-laki apa? Menerjang perempuan." Kedua lengannya merangkul leher dengan sekuat tenaga, kedua kakinya mengait pinggang. Ouyang Seng terkejut, meronta-ronta. Akan tetapi biarpun tidak pandai silat, Han Han pada dasarnya memang memiliki tenaga besar. Apalagi ia mempunyai kelebihan, yaitu nyali dan kenekatan. Biarpun Ouyang Seng mengobat-abitkannya, ia tetap tidak mau melepaskan rangkulan lengan dan kembitan kakinya, seperti seekor lintah yang kelaparan menempel pada daging gemuk. "Lepaskan! Lepaskan, kau jembel busuk, lepaskan!" Akan tetapi Han Han tidak mau melepaskannya, bahkan menggunakan tangannya untuk mencekik leher. Penduduk dusun yang menghampiri dan menonton perkelahian ini tidak berani mencampuri, hanya memandang terheran-heran. Orang-orang tidak ada yang berani melawan Ouyang Kongcu. Kini seorang anak perempuan dan seorang pengemis cilik berani menghinanya, memakinya, dan melawannya. Ouyang Seng yang meronta-ronta akhirnya roboh, membawa tubuh Han Han bersama-sama. Mereka bergulingan di atas tanah, bergelut, namun tetap Han Han tidak mau melepaskan kaki tangannya. Ouyang Seng mendapat akal, ia lalu menangkap tangan Han Han dan menekuk jari telunjuknya. Bukan main nyerinya rasa telunjuk itu, sampai terasa menusuk di ulu hatinya. Han Han menjadi marah, lalu menggigit bahu Ouyang Seng sekuat tenaga. "Oh, aduh, mati aku, aduh." Ouyang Seng menjerit-jerit, pundaknya berdarah dan akhirnya ia menangis berkaok-kaok, melolong-lolong sambil meronta-ronta. Penduduk dusun yang melihat ini menjadi khawatir. Takut kalau terbawa-bawa, maka mereka lalu memburu dan cepat melerai, menarik Han Han melepaskan rangkulannya, kempitannya dan gigitannya. "Hai hai hik! Pengecut besar! Bisanya hanya menangis. Hai hai hik, kau hebat, Han Han." Xin Lian bertepuk-tepuk tangan. Ia masih duduk karena lututnya yang tertendang itu membuatnya tak dapat berdiri, agaknya terlepas sambungannya. Juga Han Han merasa betapa telunjuk tangan kirinya sakit sekali, seperti patah sambungannya pula. Ouyang Seng tadi menangis bukan hanya karena sakit, melainkan terutama sekali karena ketakutan setelah usahanya melepaskan rangkulan gagal. Kini setelah bebas ia menjadi marah sekali dan menerjang Han Han dengan pukulan keras. Han Han terjengkang dan terpaksa menerima hantaman dan tendangan. Xin Lian memaki-maki, dan untuk ini Ouyang Seng segera melompat ke dekatnya dan menendang kepalanya. Biarpun tak dapat bangun, namun Xin Lian yang mengerti ilmu silat mencoba untuk menangkis dengan lengan, dan akibatnya ia pun roboh terguling-guling. Ouyang Seng menjadi mata gelap saking marahnya. Disambarnya sebuah batu sebesar kepalanya dengan kedua tangan dan ia mengangkat batu itu tinggi-tinggi. Kemudian dihantamkan ke arah kepala Han Han. Kalau hantaman ini kena, tentu kepala Han Han akan remuk. Akan tetapi tiba-tiba batu itu tertahan dan di situ telah berdiri Lau Pangcu. Sekali renggut batu itu terampas dan dibuang ke pinggir.
Anak keji, pergilah. Lau Pangcu berkata dan ia menangkap tengkuk Ouyang Seng terus dilempar ke depan. Tubuh anak itu melayang dan jatuh tepat di atas punggung kudanya. Ouyang Seng maklum bahwa kakek itu amat lihai, akan tetapi dasar seorang anak yang manja, ia malah memaki, "Itu bangka jembel busuk. Kalau berani, katakan siapa namamu." Lau Pangcu hanya mengira bahwa anak itu adalah seorang anak bangsawan manja saja. Maka sambil tersenyum ia berkata, "Bocah, aku adalah orang Shilau." Ouyang Seng menarik kendali kudanya, menendang perut kuda itu yang segera meloncat maju dan membalap ke depan, meninggalkan debu mengebul tinggi. Han Han bukan tidak mengerti bahwa nyawanya tertolong oleh kakek itu, dan ia sudah terlalu banyak belajar tentang kebudayaan dan tentang budi. Maka ia segera menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu sambil berkata, "Saya menghaturkan terima kasih atas pertolongan Lo Cianpue." Lau Pangcu tersenyum. "Bangunlah dan mari ikut bersamaku, Han Han." Ia lalu memondong tubuh putrinya dan Han Han terpaksa mengikutinya karena tidak mau dianggap tak mengenal budi. Setelah tiba di sarang Pek Lian ke Aipang, Lau Pangcu mengobati Sin Lian dan telunjuk tangan Han Han. Hebat sekali cara kakek ini membenarkan sambungan tulang karena setelah diurut sebentar dan ditempeli koyok, dalam waktu setengah hari saja telah sembuh kembali. Pengalamanmu hari ini tentu telah meyakinkan hatimu, Han Han, betapa pentingnya mempelajari ilmu menjaga diri. Berkali-kali engkau dapat dipukuli orang, dan hampir saja tewas. Aku tidak berniat buruk denganmu, bukan hendak mengajarmu menjadi tukang pukul. Aku melihat bakat yang amat luar biasa pada dirimu yang tak akan dapat ditemukan di antara 10 laksa orang anak, maka engkau berjodoh untuk mewarisi semua ilmuku, Han Han. Akan tetapi, Lo Cianpue, aku tidak ingin belajar silat. Coba sajalah. Dan pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Kalau kau sudah mengenal seluk-beluk ilmu itu, kau tentu akan suka sekali. Sementara ini, biarlah engkau akan menerima menjadi muridku dan coba belajar, hitung-hitung untuk membalas budi kepadaku. Bagaimana? Kakek itu memang cerdik. Ia telah mengenal bahwa bocah ini memiliki watak yang aneh dan keras luar biasa, memiliki kemauan yang tak terpatahkan, tidak dapat dipaksa dan mengenal budi. Karena itu ia sengaja mengemukakan tentang balas budi untuk mengikat dan memaksa. Dan memang usahanya berhasil, Han Han terjebak. Anak ini sudah mempelajari kitab tentang budi pekerti sampai mendarah daging, di mana diajarkan bahwa setiap budi yang dilepas orang harus dibalas berlipat ganda. Sebaliknya budi sendiri yang dicurahkan kepada orang lain harus dianggap sebagai kewajiban dan segera dilupakan. Baik, Lo Cianpue. Bagus, Han Han. Sekarang engkau telah menjadi muridku. Aku adalah gurumu dan Sin Lian ini adalah Suci Mu, kakak seperguruan, biarpun dia lebih muda darimu. Baik, Suhu, Teocu, murid, mengerti. Makin kagum hati kakek itu dan timbul persangkaannya bahwa anak ini tentu bukan keturunan orang biasa ketika mendengar Han Han menyebut dia Suhu dan diri sendiri Teocu. Kemudian betapa anak itu berlutut di depannya dan paikui, menyembah, sampai 8 kali. Ia mengangkat bangun muridnya itu dan berkata, Han Han, muridku yang baik. Sebagai seorang murid, pertama-tama engkau harus mengerti apakah yang menjadi kewajiban utama seorang murid? Teocu mengerti. Harus taat dan berdisiplin. Taat terhadap segala perintah Suhu, dan berdisiplin dalam memegang tugas, kemudian harus setia dan berbakti terhadap guru. Kalau tadi Lau Pangcu hanya kagum saja, kini ia terheran-heran dan tercengang. Sin Lian, dengar baik-baik omongan Su Mu, adik seperguruan, ini. Engkau dapat belajar banyak dari dia. Han Han, pendapatmu tadi tepat sekali. Nah, sekarang sebagai perintah pertama dari Suhu Mu, kau ceritakanlah pengalamanmu. Siapa orang tuamu dan bagaimana engkau sampai menjadi seorang anak terlunta-lunta dan hidup seorang diri. Han Han terkejut mendengar pertanyaan ini. Ia sudah mengambil keputusan ketika ia meninggalkan rumah orang tuanya yang terbakar, di mana terdapat mayat ayah bundanya, untuk menyimpan rahasia tentang dirinya,
untuk melupakan penglihatan itu dan hanya mengingat wajah 7 orang perwira Manchu, terutama wajah si brewok dan si muka kuning. Kini orang yang menjadi gurunya secara terpaksa ini pertama kali mengharuskan dia menceritakan pengalaman dan riwayatnya. Ia menundukkan mukanya, dan begitu rasa penasaran dan sakit hati timbul karena pertanyaan itu mengingatkan ia akan semua malapetaka yang menimpa keluarganya, mendadak ada rasa aneh sekali di kepalanya. Kepalanya sebelah belakang kanan yang dahulu terbanting pada dinding ketika ia dilemparkan Panglima Muka Kuning, kini berdenyutan keras, seolah-olah kepala bagian itu bergerak-gerak dan kepalanya menjadi pening. Ia hanya berkata perlahan sambil menunduk. Tecu tidak dapat menceritakan itu. Tiba-tiba Sin Lian mencela dengan suara keras dan nyaring. Isute, adik seperguruan. Engkau ini murid macam apa? Sudah tahu akan kewajiban murid, akan tetapi pada kesempatan pertama kau telah tidak mentaati perintah guru. Han Han makin marah. Bocah ini benar-benar cerewet sekali, dan ia merasa terdesak. Ia mengangkat mukanya memandang Sin Lian, melihat betapa anak perempuan yang lebih muda daripadanya akan tetapi telah menjadi kakak seperguruannya itu juga memandang kepadanya dengan sinar mata aneh, seperti orang terpesona, terbelalak keheranan. Dengan hati marahan Han memandang, dan di dalam hatinya ia memaki. Kau bocah cerewet. Kau seperti seekor monyet yang menari-nari. Mendadak terjadi hal yang amat aneh. Sin Lian tiba-tiba meloncat mundur dan menggerakkan kaki tangannya menari-nari. Mulutnya berbisik-bisik, aku seekor monyet menari-nari. Aku seekor monyet yang menari-nari. Dan ia menari-nari dengan gerakan lucu, seolah-olah ia meniru gerakan monyet. Lau Pangcu tadinya mengira bahwa Sin Lian yang memang biasanya nakal itu sengaja hendak memperolok-olok dan mempermainkan Han Han. Maka dengan bengis ia membentak putrinya yang manja itu, Sin Lian. Hentikan itu. Akan tetapi, putrinya yang biarpun manja namun selalu mentaati perintahnya itu masih saja berjoget secara aneh dan lucu sambil terus berbisik. Aku seekor monyet menari-nari, seekor monyet menari-nari. Terkejutlah Lau Pangcu. Ia menoleh dan memandang kepada Han Han dan mukanya berubah pucat, matanya terbelalak. Ia melihat betapa sepasang mata anak ini menyinarkan cahaya yang amat aneh, manik mata yang hitam itu seperti mengeluarkan api, demikian tajamnya seperti menembus otak, membuat ia tidak mampu menggerakkan bola mata, membuat ia terpaksa memandang sepasang mata itu, seperti melekat, seperti tertarik besi sembrani. Ia mengerahkan sinkang, berusaha melawan, namun terdengarlah suara Han Han, padahal anak itu tidak menggerakkan bibir, terdengar suaranya penuh wibawa, penuh pengaruh luar biasa. Suhu sudah tua, tidak perlu merisaukan Suci yang nakal. Lebih baik Suhu mengasuh dan tidur daripada menjengkelkan kelakuan Suci. Terjadi keanehan kedua. Kakek itu menguap dan mulutnya berkata lirih, aku sudah tua ingin mengasuh dan tidur. Lalu kakek itu pun merebahkan kepala di atas meja, berbantal lengan dan tidur. Han Han melongo saking herannya. Ia menoleh kepada Sin Lian yang masih terus menari-nari sambil berbisik-bisik, aku seekor monyet yang menari-nari, seekor monyet. Ketika ia menoleh pula memandang gurunya, kakek itu masih tidur nyenyak. Melihat ini Han Han makin bingung. Akan tetapi sekarang gurunya benar-benar tidur dan Sin Lian masih terus menari-nari seperti telah menjadi gila. Dari bingung, Han Han menjadi ketakutan dan diguncang-guncangnya pundak Lau Pangcu sambil berteriak-teriak. Suhu, Suhu. Bangunlah, Suhu. Lau Pangcu serentak bangun dan matanya terbelalak ketika meloncat dari bangkunya. Apa yang terjadi? Tanyanya seperti orang habis bangun dari mimpi, padahal ia tertidur belum ada 2 menit. Ketika ia menoleh ke arah putrinya, wajahnya kembali menjadi pucat. Kakek ini sudah mempunyai pengalaman yang banyak sekali, akan tetapi apa yang ia alami sekarang ini benar-benar membuat ia tidak mengerti dan terheran-heran. Namun ia sudah dapat menguasai perasaannya. Cepat ia melompat mendekati Sin Lian yang masih menari-nari berloncat-loncatan seperti seekor monyet nakal itu, menangkap pundak putrinya dan menotok punggungnya. Sin Lian mengeluarkan suara merintih perlahan lalu roboh pingsan dalam pelukan ayahnya. Dia kenapakah, Suhu?
Suci mengapa tadi? Tanya Han Han, khawatir juga menyaksikan semua itu karena kini ia dapat menduga bahwa keadaan Xin Lian tadi tidak wajar, bukan menari-nari untuk mengejeknya. Kakek itu hanya menghela napas panjang, lalu merebahkan tubuh puterinya di atas dipan, memeriksanya sebentar lalu berkata lirih, "Tidak apa-apa, sebentar lagi pun sembuh." Ia tertidur. Kemudian ia mengajak Han Han keluar. "Han Han, mari kita bicara di luar." Dengan hati tidak enak Han Han mengikuti gurunya keluar kamar dan duduk di ruang depan pondok kecil itu. Mereka duduk berhadapan dan Lau Pangcu kini memandang wajah muridnya dengan pandang mata tajam penuh selidik. Makin tidak enak hati Han Han dan ia menunduk. "Han Han, pandanglah mataku," perintah kakek itu. Han Han mengangkat mukanya memandang. Sejenak pandang mata mereka bertemu dan jantung kakek itu berdebar. Mata yang hebat. Ia merasa betapa sinar mata itu mendesak pandang matanya, menusuk masuk dan membuat jantungnya tergetar. Seperti mata iblis. Akan tetapi saat itu kosong sehingga yang terasa hanya ketajamannya yang menggetarkan dan betapapun kakek ini mengerahkan sinkangnya, akhirnya ia tidak kuat menahan dan terpaksa mengalihkan pandang matanya, tidak kuat lebih lama beradu pandang. Padahal ia telah memiliki sinkang, tenaga sakti, yang amat kuat. Tertipukah ia? Adakah bocah ini murid seorang sakti yang telah memiliki tenaga mukjizat? Harus kucoba lagi. Berpikir demikian, Lau Pangcu menggerakkan tangan kanan cepat sekali, tahu-tahu telah menotok jalan darah Kian Keng Hiat di pundak anak itu. Seketika tubuh Han Han menjadi kaku tak dapat digerakkan, akan tetapi hanya sebentar saja karena kakek itu telah menotoknya kembali, membebaskannya. Lau Pangcu menunduk dan makin heran. Jelas bahwa anak ini tidak mengerti silat, dan tidak pernah belajar silat. Orang yang mengerti ilmu silat tentu memiliki gerak otomatis sebagai reaksi atas penyerangan terhadap dirinya. Anak ini sama sekali tidak mempunyai gerak itu, tidak berusaha mengelak atau menangkis, bahkan urat syaraf di pundaknya tidak menentang, tanda bahwa urat syarafnya juga belum terlatih, tidak biasa akan serangan cepat lawan. Akan tetapi pandang mata itu, pengaruhnya yang hebat. Adapun Han Han ketika tadi merasa pundaknya disentuh gurunya membuat tubuhnya kaku menegang, kemudian pulih kembali, menjadi heran dan penasaran. Ia tidak tahu apa yang dilakukan suhunya. Akan tetapi ia menganggap suhunya itu penuh rahasia, tidak berterus terang dan seolah-olah tidak mempercayainya. Tiba-tiba suhunya itu memegang kedua pundaknya dengan cekalan erat, mata kakek itu menatapnya penuh selidik dan terdengarlah pertanyaannya dengan suara keras mendesak dan bengis. Han Han, dari mana kau mempelajari ilmu Ihuntu Hoat, semacam hipnotis? Apa? Ihuntu Hoat, suhu? Mendengar pun baru sekarang. Sudah Tecu katakan bahwa Tecu tidak pernah mempelajari ilmu apa-apa. Jangan mencoba untuk menyangkal. Habis, apa yang kau lakukan terhadap Suci Mu dan aku tadi kalau bukan ilmu Ihuntu Hoat? Ilmu Ihuntu Hoat adalah semacam ilmu hipnotis, membetot semangat dan menguasai kemauan orang dengan penggunaan sinkang yang sudah mencapai tingkat tinggi. Han Han makin tak senang hatinya. Ia sudah menentang perasaan hati dan pendapatnya sendiri dan sudah suka menjadi murid Lau Pangcu. Akan tetapi mengapa suhunya ini sekarang menuduhnya yang bukan-bukan? Suhu, mengapa suhu menuduh yang bukan-bukan? Suhu mengambil murid Tecu ini hendak diajar ilmu ataukah untuk dituduh-tuduh saja? Sudah Tecu katakan bahwa Tecu tidak pernah belajar silat. Tapi pandang matamu dan peristiwa tadi. Lianji menari-nari di luar kehendaknya, aku pun tertidur di luar kemauanku. Hal ini hanya mungkin terjadi kalau orang menggunakan ilmu Ihuntu Hoat yang amat kuat. Han Han, aku tidak mempunyai niat buruk terhadap dirimu. Kalau kau benar-benar pernah menjadi murid orang sakti, aku pun malah makin suka kepadamu. Perlu apa kau membohong? Sudah ada buktinya peristiwa tadi,
Aku sendiri mengalami, dan pandang matamu juga penuh dengan tenaga mukjizat yang hanya timbul dari sinkang yang tinggi. Han Han menjadi tidak sabar. Tecu tidak mengerti apa yang Suhu katakan itu, tidak pernah mendengar apa itu Ihun Tuhoat, dan apa itu sinkang. Pendeknya, Tecu belum pernah belajar ilmu silat, bahkan sebelum menjadi murid Suhu, Tecu membenci ilmu silat. Malah sekarang, karena Suhu tuduh yang bukan-bukan, timbul pula rasa tidak senang itu. Han Han, jangan salah mengerti. Memang ada sesuatu yang amat aneh terjadi, dan kurasa, ada sesuatu yang ajaib sekali terdapat dalam dirimu. Aku tidak menuduh sedikit pun juga dan kau pun harap suka berterus terang. Mungkinkah kau pernah membaca kitab kuno tentang ilmu menguasai semangat dan kemauan orang lain, dan telah mempelajarinya? Tidak, sama sekali tidak. Engkau anak aneh. Datang-datang kau bagi-bagikan roti kering kepada lain jembel. Hal ini saja sudah membuktikan keanehanmu. Dan cara kau bicara, sungguh tidak seperti seorang anak jembel. Tecu bukan pengemis. Kalau begitu engkau seorang anak keluarga bangsawan yang terlunta-lunta. Bukankah begitu? Tidak, tidak. Tecu sudah katakan bahwa Tecu tidak dapat menceritakan asal-usul dan riwayat Tecu. Tecu sendiri hampir lupa. Mengapa Suhu memancing-mancing? Apa artinya riwayat Tecu? Pendeknya, Tecu seorang yang tiada ayah bunda lagi, tiada saudara, sebatang kara. Suhu, Tecu biarpun hidup melarat dan seorang bodoh, namun Tecu berpegang kepada peribahasa Itgan Kijutsu Alam Tui, sepatah kata dikeluarkan, 4 ekor kuda pun tidak kuat menariknya kembali. Lau Pangcu tercengang. Ucapan muridnya ini jelas membuktikan bahwa bocah itu bukan bocah sembarangan, dan bukan hanya memiliki watak yang keras, memiliki pribadi yang aneh, tenaga sakti simpanan yang penuh rahasia, akan tetapi juga memiliki asal-usul yang menarik dan tentu bukan dari keluarga sembarangan. Ia menjadi girang sekali, akan tetapi juga khawatir. Anak ini selain memiliki kekuatan mukjizat, juga memiliki watak yang sukar diukur dalamnya, sukar dijenguk isinya sehingga bagi dia yang menjadi gurunya, akan sukarlah untuk membentuk watak bocah ini kelak. Diam-diam ia heran dan berpikir keras untuk menduga, ilmu apakah yang telah dimiliki atau yang masuk secara aneh dalam diri bocah ini. Tentu saja Lau Pangcu tidak dapat menduganya, tidak mengerti akan keadaan Han Han. Jangankan orang luar, sedangkan Han Han sendiri pun tidak mengerti, tidak sadar bahwa ada perubahan hebat pada dirinya, bahwa ada sesuatu yang secara ajaib terjadi di dalam dirinya. Ketika ia dihajar oleh perwira muka kuning dahulu di dalam kamar karena ia telah mengganggu perwira muka kuning itu yang sedang memperkosa ibunya, ia dilempar dan kepalanya terbanting pada dinding kamar dengan keras sekali sehingga ia menjadi pingsan. Entah bagaimana hanya Tuhan yang mengatur dan mengetahuinya, bantingan kepala yang terjadi pada saat hatinya merasa tertusuk-tusuk oleh perasaan duka, marah, sakit hati dan gelisah itu, bantingan keras yang menggetarkan otaknya, telah merubah dan mengguncangkan otaknya, merubah susunan syaraf dalam kepala. Tanpa ia sadari, timbullah semacam kekuatan mukjizat di dalam kepalanya yang menyinar keluar dari matanya. Kekuatan mukjizat ini terutama sekali timbul apabila hatinya terganggu dan membuatnya menjadi marah dan sakit hati. Kekuatan mukjizat yang membuat pandang matanya kuat melebihi pandang mata seorang ahli sihir yang bagaimana pandai sekalipun, yang membuat daya ciptanya sedemikian kuatnya sehingga dalam keadaan seperti itu, mudah saja ia merampas dan menguasai semangat kemauan orang. Kalau ahli-ahli sihir memperoleh kekuatan mereka karena latihan dan ketekunan, adalah Han Han memperolehnya karena kekuasaan Tian yang tiada batasnya. Susunan otak dan syarafnya, seperti manusia lain, adalah sempurna sekali sehingga segala sesuatu dapat dipergunakan secara normal. Akan tetapi, hantaman kepalanya pada dinding itu menggoyahkan kesempurnaan itu sehingga cara kerja otak dan syarafnya menjadi terganggu.
Justru gangguan ini yang menimbulkan kekuatan hebat itu. Namun Han Han sendiri tidak sadar akan hal ini. Karenanya ia tidak dapat menguasai kekuatan mukjizat ini dan kekuatan ini hanya timbul kalau ia sedang marah seperti yang tadi timbul dan tanpa ia sadari sendiri telah membuat Xin Lian menari-nari seperti monyet dan Lao Pangcu tertidur pulas di luar kehendaknya. Lao Pangcu menghela napas panjang. Sebagai seorang yang sudah berpengalaman luas, ia telah dapat mengenal sifat-sifat Han Han. Ia tahu bahwa kalau ia mendesak terus, hasilnya malah merugikan karena anak ini tentu akan kehilangan gairah belajar ilmu silat. Pada saat itu Xin Lian berlari-lari keluar dari kamarnya dan berkata, "Ayah, ayah, aku mimpi aneh." Sekejap Lao Pangcu memandang putrinya, lalu mengerling kepada Han Han yang menundukkan muka. "Mimpi apa?" "Aku mimpi menjadi monyet dan menari-nari." Sute masih di sini." "Bagaimana, ayah? Apakah dia masih berkepala batu tidak mau menceritakan riwayatnya?" Mendengar ucapan putrinya itu, Lao Pangcu kembali melirik kepada Han Han yang masih menunduk, hanya mukanya menjadi merah karena anak ini pun terkejut dan heran di dalam hatinya. Tadi dia telah memaki di dalam hatinya, memaki Xin Lian seperti monyet menari-nari dan gadis cilik ini pun lalu menari-nari tanpa sadar. Kemudian sekarang bocah ini mengatakan mimpi menjadi monyet dan menari. Apa yang telah terjadi? Dia sendiri tidak mengerti dan bingung. Akan tetapi hatinya lega ketika mendengar gurunya berkata, "Sutemu sama sekali tidak kepala batu, Lianji. Jangan kau kurang ajar dan terlalu mendesaknya." Han Han adalah seorang keturunan keluarga Si, dan karena dia sudah tiada ayah bunda lagi, memang tidak ada sesuatu yang perlu diceritakan. Dia ini Jakalola, yatim piatu?" Suara Xin Lian mengandung penuh iba sehingga lunturlah semua kebencian di hati Han Han. Apalagi ketika ia memandang kepada sucinya itu dan melihat pandang mata Xin Lian terhadapnya begitu lembut dan penuh kasihan, ia lalu tersenyum kepada Xin Lian. Darah cilik itu membalas senyumnya dan mulai detik itu terjalinlah rasa persahabatan antara mereka. Mulailah Lao Pangcu mengajarkan dasar-dasar ilmu silat kepada Han Han. Hatinya girang bukan main karena dugaannya sama sekali tidak meleset. Bocah ini memiliki ingatan yang amat luar biasa, seperti kertas putih bersih saja, sekali ditulis tidak akan luntur lagi. Mudah saja bocah ini menerima pelajaran Koukoat, teori silat, dan sekali mendengar terus mengerti dan ingat. Sebentar saja ia sudah dapat menghafal semua nama dan kedudukan besi, kuda-kuda. Juga ketika melatih kuda-kuda, sebentar saja ia sudah dapat menguasainya, sungguh pun kuda-kudanya itu tentu saja hanya merupakan kulit yang belum ada isinya. Ketika Xin Lian disuruh mengujinya, sekali serampang dengan kaki, kuda-kuda yang dilakukan Han Han itu rontok dan ia pun terguling. Maka Lao Pangcu makin yakin bahwa anak ini memang belum pernah belajar silat. Mulai hari itu Han Han disuruh berlatih memasang kuda-kuda dengan tekun dan Xin Lian yang menjadi suci-nya selalu menemaninya dan mengawasinya dengan rajin pula. Dalam keadaan apapun juga, Han Han diharuskan memasang kuda-kuda dan dengan demikian, ia mulai memaksa otot-otot kakinya, dan melatih otot-otot kakinya itu agar menjadi seperti kaki ahli silat karena sepasang kaki merupakan pilar terpenting bagi seorang ahli silat. Makin kuat kuda-kudanya, makin sempurnalah ilmu silatnya, demikian pendapat para ahli silat. Han Han merupakan seorang anak yang rajin dan tekun. Akan tetapi kerajinannya ini hanya ditujukan untuk membaca kitab karena memang sejak kecil ia sudah berkecimpung dalam lautan kitab-kitab dan huruf-huruf sastra. Kalau disuruh menghafal, sekali baca ia dapat mengingat 1000 huruf di luar kepala. Kini disuruh melatih besi, ia merasa tersiksa sekali. Menimba air pun harus dengan sepasang kaki memasang besi, di waktu berdiri, di waktu jongkok, bahkan di waktu ia berdiri memasak air dan membantu pekerjaan Xin Lian mengurus rumah, ia diharuskan oleh gurunya untuk memasang kuda-kuda.
Dan semua ini selalu diawasi dan dikontrol secara keras oleh Xin Lian. Sute, memang membosankan belajar besi seperti ini. Akan tetapi karena besi amat penting, Sute harus tekun. Aku sendiri semenjak pandai berjalan sudah disuruh belajar besi oleh ayah. Han Han menarik napas panjang. Sudah hampir sebulan ia berlatih besi seperti ini. Bayangkan saja. Dalam sebulan itu ia selalu memasang besi. Hanya di waktu tidur nyenyak saja kakinya tidak dikakukan karena dalam tidur ia terlupa. Kedua kakinya terasa kaku sekali, bahkan kalau dilonjorkan menimbulkan rasa sakit-sakit. Suci, apakah belajar silat begini tidak menjemukan? Jangan-jangan kalau sudah lulus, sekali berdiri memasang besi kedua kakiku lalu berakar di tanah dan tidak dapat dicabut lagi. Berapa lama aku harus melatih besi seperti ini? Tergantung orangnya, Sute. Akan tetapi menurut kata ayah, engkau memiliki daya tahan dan bakat yang luar biasa sehingga dalam beberapa hari lagi tentu ayah akan mengajar lebih lanjut. Mengajar apa? Ilmu silat tentunya. Ilmu pukulan. Wah, aku tidak suka. Mengapa? Ilmu saja kok ilmu memukul orang. Untuk memukul, menyiksa dan membunuh orang saja digunakan ilmu yang harus dipelajari. Alangkah kejinya.